Tanggal 29 September kediaman tersebut telah diputuskan dengan memberikan nama gerakan 30 September menentukan hari H jam J tanggal 1 Oktober 2000 dini hari dan dengan sasaran menculik ketujuh jenderal perwira angkatan darat ya. Di sini ada Samkamar Yaman, kemudian ada Pono, ada Nyono. Jadi ketiga orang ini merupakan aktor-aktor ya, orang-orang penting dalam PKI ya. Kita menuju ke diorama berikutnya. Nah, diorama kedua ini menggambarkan ketika PKI ya sebelum melakukan pemberontakan melakukan latihan militer terlebih dahulu ya pada bulan Juli selama 3 bulan di Lubang Buaya yang diikuti kurang lebih ada 2.700 sukarelawan. Nah, kemudian diorama kedua ini menggambarkan ya ketika pasukan PKI Lubang Buaya mengubur ketujuh perwira angkatan darat setelah disiksa ya di rumah penyiksaan, kemudian diseret dimasukkan ke dalam sumur maut ya. Ini bentuk replikanya ya, nanti aslinya ada di area Tugu Monumen ya, sumur yang dipakai oleh PKI ya, jadi penasaran. Ini mohon maaf ya, ini namanya masih terlihat ini merupakan itu perebutan Bandara Halim Perdana Kusuma oleh pasukan PKAD pada tanggal 2 Oktober oleh Korlantas Sawah ini di Bogor. Kemudian diorama berikut ini menggambarkan ya ketika pasukan Jepang ini angkatan laut ya mengangkat ketujuh perwira angkatan darat yang telah dikubur oleh PKI di sumur maut pada tanggal 4 Oktober ya, yang dipimpin oleh Kapten KKO Winanto. Ya betul, ya ini ada foto aslinya ya. Kemudian diorama berikutnya itu menggambarkan iring-iringan kendaraan tank Panzer Saracen ya, nanti Anda bisa lihat di belakang yang dipakai untuk membawa kotak peti jenazah ketujuh pahlawan revolusi ya dari markas darat menuju ke makam pahlawan. Pada tanggal 5 Oktober. Nah, kemudian dari berikutnya ini menggambarkan di belakang Kolman kebetulan ya sebelahan dengan kediaman perusahaan Irak. Nah, jadi bisa lihat di sini ada adik Irma Karyani Nasution. Itu masih berusia 5 tahun ya. Nah, ini setelah terkena peluru oleh PKI digendong oleh ibunya ya, Ibu Yohana. Nah, kemudian diorama berikutnya yuk kami bawa. Ya. Nah, diorama yang sebelah sini ini menggambarkan ketika PKI menculik Jenderal Ahmad Yani di kediamannya ya. Nah, pada saat diculik Ahmad Yani ditembak ya di dalam rumahnya ya, ditembak oleh PKI dari luar, tembus ke pintu kaca ya. Nah, kalau adik-adik mau lihat langsung di tempatnya di rumahnya ada di Jalan Lembang, di sana juga dibuka untuk umum. Kemudian berikutnya ini menggambarkan penculikan terhadap Mayor Jenderal R. Suprapto yang diculik dalam kondisi hidup di rumahnya. Kemudian di rumah berikutnya ini menggambarkan penculikan terhadap MT Haryono. Nah, pada saat diculik sedang tidur ya. Nah, PKI masuk ke dalam rumah langsung menuju ke kamar ya dan ditembak langsung oleh PKI meninggal di tempat ya. Adalah MT Haryono. Kemudian diorama berikutnya ini menggambarkan penculikan terhadap Mayor Jenderal S. Parman. Nah, pada saat diculik sempat menggunakan seragam lengkap ya karena mau dipanggil oleh presiden. Alasan dari pasukan PKI atau yang mengatasnamakan pasukan Cakrawirawan pada saat dibawa ke Pemboya dalam kondisi hidup. Ya, nanti bisa lihat di rumah penyiksaan. Nah, kemudian diorama yang paling ujung itu menggambarkan penculikan oleh pasukan PKI terhadap Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Nah, pada saat diculik sempat menggunakan seragam lengkap membawa pistol. Nah, pada saat di depan Roma ya
karena melihat gelagat pasukan PKI kok aneh ya, oleh kata Prawirawa sempat mau menembak, namun oleh PKI ditembak terlebih dahulu, terkena di kepalanya dan meninggal di tempat. Kemudian mayatnya dibawa ke lubang buaya. Kemudian drama ini menggambarkan ya penculikan terhadap Brigadir Jenderal Sutoyo. Nah, pada saat diculik masih menggunakan baju piyama ya. Jadi saya lihat nanti baju aslinya di ruang relik ya. Kemudian dalam ini menggambarkan ya penculikan di kediaman di Nasution. Ini merupakan Letnan 1 PRK Sukendian pada saat sedang istirahat ya, didatangi oleh pasukan PKI, kemudian ikut dibawa ke lubang buaya. Nah, kemudian drama ini menggambarkan penculikan di kediaman Dr. Laimena ya, yang bersebelasan dengan kediaman Jenderal Nasution. Nah, di sini ada penjaganya yang bernama Ajeng 1 karena Kasih Kebon ditembak oleh PKI dan ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Yuk kita turun ke bawah ya, kita menuju ke ruang ini. Ya, kita nanti turun ke bawah. Jangan lari-lari kan ada tangga ya. Iya ya. Asli ya, yang dipakai oleh para pahlawan revolusi ketika Bogor. Nah, di sini para yang pertama yang milik Jenderal Ahmad Yani ya. Di sini ada beberapa perlengkapan kedinasan, mulai dari baju dinas, tongkat komando, ada penutup kepala ya. Kemudian ada celana panjang yang dipakai Pak Ahmad Yani pada saat ditembak oleh PKI di kediamannya. Kemudian di sini juga ada foto jenazah setelah pengangkatan dari dalam sumur maut pada tanggal 4 Oktober. Kemudian barang-barang berikutnya ini milik Mayor Jenderal S. Suprapto. Nah, di sini ada sarung dan baju piyama. Nah, jadi bisa lihat ya, yang berwarna hitam yang sudah mengering itu bekas darah pada saat disiksa oleh PKI ya, karena kalau sudah lama jadi sudah mengering ya, kondisinya seperti ini. Kemudian ada serpihan peluru ya. Kemudian berikutnya barang-barang milik Brigadir Jenderal MT Haryono. Nah, yang diculik ditembak di ruang kamar ya. Di sini ada kacamata, ada celana pendek dan ada foto jenazah dan baju seragam dinas. Kemudian berikutnya yaitu barang-barang milik Mayor Jenderal S. Parman. Nah, ini baju asli atau baju seragam ya ketika dipakai. Nah, pada saat diculik PKI ya, ini dalam kondisi sudah penuh dengan darah ya. Ini pada saat penyiksaan ini. Nah, baju seragam setelah penyiksaan kondisinya seperti ini ya. Iya, robek-robek ya, penuh dengan darah ya. Kemudian di sini ada sapu tangan, ada perlengkapan pribadi mulai di jam tangan, kaos kaki, kemudian ada foto jenazah ya. Ada peluru juga ya, dan peluru. Kemudian berikutnya di sini barang-barang milik Brigadir Jenderal DI Panjaitan ya, yang ditembak terkena di kepalanya. Nah, ini ada celana panjang ya, penuh dengan darah. Kemudian ada topi emot ya, kemudian ada foto jenazah. Kemudian berikutnya ya barang-barang milik Mayor Jenderal Brigadir Jenderal Sutoyo ya. Ya, yang diculik masih menggunakan baju piyama. Kemudian ini ada kain merah yang dipakai untuk menutup mata ya. Pada saat oleh PKI, kemudian ada tali tambang. Kemudian berikutnya ini ada dua seragam ya milik dua perwira angkatan darat yang diculik di Yogyakarta. Ada Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Nah, keduanya dibunuh dengan menggunakan kunci mortir ya. Kunci besi mortir ya. Ini berat ini kalau dibawa ya. Nah, dipukul di kepalanya. Nah, kemudian mayatnya ya diseret dibawa ke lubang yang disiapkan oleh PKI. Nah, kemudian berikutnya barang-barang ya milik PR Andreas Tendean, ajudan dari Jenderal Nasution ya, membakar Letnan 1 ya.
yang menjadi korban ikut dibawa ke lubang buaya. Ini ada perlengkapan ya, dari teleskop ya, teropong ya, kemudian ada kamera dan tali tambang yang dipakai oleh NA1 apa? Ya itu ada kamera kecil ya, kamera kecil. Nah pada saat itu masih lajang ya, NA1 K2 ini ya. Nah ini ada jaket ya yang udah robek. Kemudian ini ada baju seragam polisi ya, ini ada Inspektur 1 Karel Sabsuit Tugum, penjaga rumah kediaman Dr. Lemena yang ikut dibunuh oleh PKI dan teman sebagai pengawal polisi. Kemudian di sini ada sepeda ya, ada yang tahu milik siapa ini sepeda? Yang polisi ya, nah, namanya Pak Sukitman, agen polisi 2 Sukitman. Nah pada saat PKI melakukan penculikan di kediaman DI Panjaitan, nah kan ditembak terkena di kepalanya. Pak Sukitman ini sedang berpatroli ya, tidak jauh dari rumah DI Panjaitan. Nah mendengar suara tembakan, akhirnya Pak Sukitman mendekati atau mencari sumber suara tembakan tersebut. Dan pada saat sampai di kediaman DI Panjaitan terlihat oleh PKI ikut ditangkap, dibawa ke lubang buaya namun selamat ya ke Panjaitan dan memberikan informasi, berjasa memberikan informasi pada saat pencarian sumber maut di lubang buaya. Kemudian di sini ada pernak-pernik ya, barang-barang milik adik Irma Saudari Nasution. Nah ini ada baju, kemudian ada buku ya, koleksi. Kemudian di sini ada alat bantu selam ya yang dipakai oleh pasukan Kipam pada saat masuk ke dalam sumur maut pada saat pengangkatan jenazah ke-7 jenderal di lubang buaya. Nah kemudian di sini ada radio besar yang dipakai oleh Pak Soeharto pada saat memimpin operasi penumpasan PKI dan pengangkatan terhadap ke-7 jenazah pahlawan revolusi. Yuk kita keluar, kita menuju ke area pengamatan dari sini. Pelan-pelan ya. Ya kita keluar. Yuk lewat belakang, kita melihat tank ya. Tank pancer masyarakat. Ada yang mau minum nggak? Ada yang haus silakan. Kalau ada yang mau beli minum silakan, nggak apa-apa ya. Ayah yang haus yang mau beli minuman dingin ya. Oh, nggak dikasih ongkos. Ya dari di sini ada satu kendaraan pancer tank Saracen ya. Oh my god. Inggris. Oh, bukan tank. Tanknya, Cok. Membawa kotak peti jenazah. Ini mah APD. Yang dari Mata Belanda menuju ke Taman Pahlawan Taman Pahlawan Nasional Kalibata ya di pertama minggu. Nah pada saat di bawah dinaikin di atas tank ini. Iya, nggak perlu dinaikin ya. Ini sebagai pajangan aja. Yuk kita turun ke bawah, kita menuju ke sumur maut. Nanti kita foto-foto di Tugu Monumen. Ya, ada yang mau nanya? Ada yang tanyakan? Silakan. Tidak. Ya, kita menuju ke area Berarti pintu bahasa Inggris dong. How are you? Ayo, thank you. Saya malah nggak bisa jawabnya. Udah sampai apa? Tingkat apa? Lah? Tingkat dasar. Nah, ini kok balik lagi. Ya. Ya kita menuju ke area. Kalau what's your name? Siapa? My name is. Oh. Ya. Mobil. ya kita menuju ke area sumur maut. Sumur maut bukan sumur lubang buaya ya, sumur maut namanya. Mayatnya sudah tidak ada, sudah diangkat, sudah diambil betul. Dimakamkan di mana? Taman Makam Pahlawan Kalibata. Lubang buayanya di dalam. Bukan lubang buaya nggak ada. Sumur maut yang ada. Nama kotanya nggak sih? Iya, lubang buaya itu nama kelurahan.
Iya. Lubang buaya nama bahasa Inggrisnya apa? Coba ada tahu nggak? Apa? Krokodil. Krokodil kan buaya, lubangnya apa? Hall. Hall, krokodil hall gitu. Krokodil hall. Iya. Licin. Shit. Krokodil.